Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Samsudin, guru mata pelajaran PKN. Hari ini akan memaparkan materi MPLS yang akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, untuk kali ini saya bahas dari awal. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan bangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan faktor utamanya. Seluruh elemen harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini. Jika suatu masyarakat atau individu sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Kesadaran dibedakan antara lain kesadaran sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan insan politik. Kesadaran bernegara selaku insan politik yaitu A. Mensyukuri, membina, dan memelihara negara Indonesia. B. Tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, dan kejayaan Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik, diantaranya satu, geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi atau planet bumi, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, atau dalam arti lain pemerintah. Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara determinis dan negara posibilitas. Negara yang determinis merupakan negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Negara posibilitas merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berbeda di sekitarnya meskipun saling berdekatan. Negara mobilitis biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer. Berusaha menghubungkan kekuasaan dengan negara potensi alam negara tersebut. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang keduanya, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Ketiga, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang keempat, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Yang kelima, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Pengertian wawasan Nusantara, banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas pada tahun 1999 adalah sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama. Kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara harus dilakukan. Solidaritas, diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut berupa tujuan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan
atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar masyarakat berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Dengan demikian, NKRI dan wawasan Nusantara merupakan satu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketentuan nasional. Penutup, demikian materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menerapkannya pada diri kalian agar kalian menjadi patriot bangsa ke depannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.